Swastiastu, izinkan kami dari FTDS 9 untuk mempresentasikan hasil student project kami dengan judul Ganglion-Shift. Itu merupakan dosen fasilitator dan dosen evaluator kami, beserta nama-nama dari anggota kelompok kami. Kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Dari sini perkenalkan, saya Indra Salia PK dengan 3 chip terakhir dari 58. Saya akan bahas mengenai latar belakang. Kista ganglion merupakan jenis kista berupa benjolan berceceran dengan tekstur seperti jeli yang sering tumbuh di sekitar sendi pergelangan tangan. Ukurannya dapat membesar jika banyak bergerak dan muncul saat istirahat dengan prevalensi yang lebih banyak pada wanita usia 20-50 tahun. Identitasnya belum ditemukan, penata dapat dilakukan secara konservatif dan operasi. Kemudian bisa penata laksananya hanya bertujuan untuk memperbaiki unsur kosmetika. Ini juga timbul nyeri dan gangguan tertangga, sedangkan operasi dapat menjadi pilihan utama. Kista ganglion tentang saraf dapat menimbulkan nyeri, mati rasa, kaku hingga pelunahan otot. Setelah operasi akan rentan terhadap infeksi dan munculnya jaringan parut. Akar kista yang tidak diangkat pun akan mudah mengalami kambuhan sehingga menurunkan kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Ganglion-Shift guna menekan angka insidensi, mortalitas maupun keluhan dari pasien. Perkenalkan, nama saya Madira Prastia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Ada perumusan masalah dari student project kami, yaitu apa definisi dari kista ganglion, bagaimana patofisiologi, epidemiologi, diagnosis, gambaran klinis, dan bagaimana terapi dari kista ganglion. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Madi Surya Utama dengan 3 digit belakang 245. Ini saya izin menjelaskan tujuan penulisan dari student project kami, yaitu dapat mengetahui dan memahami definisi patofisiologi, epidemiologi, diagnosis, dan juga gambaran klinis, dan juga terapi dari gangliosis ini. Kemudian, adapun juga manfaat penulisan dari student project kami ini, yaitu bagi masyarakat. Dengan penulisan student project ini, masyarakat dapat mengetahui penanganan pencegahan gangliosis, serta menerapkan pengetahuan tersebut pada lingkungan sekitar yang berkaitan. Masyarakat menjadi sadar dan waspada terhadap gangliosis dengan melakukan pencegahan dan menentukan langkah apa yang harus dilakukan. Kemudian ada juga bagi institusi dan mahasiswa. Bagi mahasiswa, penulisan student project ini dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan pemahaman mengenai gangliosis itu sendiri. Selain itu, penulisan student project ini dapat bermanfaat bagi institusi karena dapat menambah perpustakaan serta membawa nama baik institusi. Dan terakhir, yaitu bagi penulis, penulisan student project ini dapat menambah wawasan, pemahaman, dan juga pengetahuan mengenai gangliosis itu sendiri. Dan itu, melalui student project ini, penulis juga dapat melatih kemampuan menulis, berpikir kritis, dan juga berdiskusi. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan lanjutkan dari rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ki dengan 3 digit 174. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai definisi. Baik, jadi kista ganglion adalah kista sinovial yang berisi bahan mukoid seperti agar-agar dan sering ditemui dalam praktek klinis ortopedi. Nah, meskipun etiologi pasti dari trauma perkembangan kista ganglion tidak diketahui, diyakini timbul dari mikrotrauma berulang yang mengakibatkan degradasi jaringan ikat mukinos. Mereka adalah massa jaringan lunak yang paling umum ditemukan di tangan dan pergelangan tangan, tetapi juga sering ditemui di lutut dan kaki. Meskipun sebagian besar kista ganglion tidak menunjukkan gejala, pasien dapat mengalami nyeri tekan, kelemahan, dan ketidakpuasan dengan penampilan kosmetik. Nah, perawatan operatif dan bedah tersedia, tetapi tingkat kekambuhan yang tinggi secara historis mengganggu perawatan non-bedah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Abraham Christopher Sukadosodo dengan NIM terakhir 207. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari gangliosit. Jadi, gangliosit ini merupakan suatu kantung yang berisi cairan yang mengandung jaringan ikat pausi seluler. Nah, cairan ini berasal dari sulbung tendon dan sendi. Nah, 70% kista ini dia ditemukan pada di sisi dorsal pergelangan tangan. Nah, kista ganglion ini juga terdapat pada bagian volar tangan, namun juga dapat ditemukan pada beberapa area tubuh seperti retikulum, interphalangeal distal, sendi pergelangan kaki, dan juga kista retikular volar pada bagian pergelangan dan biasanya ditemukan oleh cairan selubung tendon hernia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gusti Muslimah Kalsenida dengan tim Blokir 222. Di sini akan menjelaskan bagian epidemiologi. Jadi kista ganglion itu merupakan kista sinovial
sinovial terkandung bahan mukoid berisikan agar-agar serta kerap terdapat saat praktek klinis ortopedi, di mana secara etiologi itu belum diketahui secara pasti kista ganglion mengalami perkembangan, melainkan muncul disebabkan oleh mikrotrauma berulang yang menyebabkan generasi jaringan ikat mucinus. Jadi saat memulai pemeriksaan, ganglion pergelangan tangan itu secara umum berbentuk struktur kistik memiliki ukuran 1 hingga 2 cm, diibaratkan seperti bola karet keras yang diinginkan dengan baik oleh penekatannya dalam kapsul sendi dan juga selubung tendon di bawahnya. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ide Bagus Kadi Dwi Disa Pranata dengan NIM 21025111040. Saya izin melanjutkan mengenai epidemiologi. Jadi kista ganglion dapat terbentuk pada usia berapapun, namun paling sering terjadi pada wanita dengan usia 20-50 tahun. Perbandingan dengan pria itu 2,8 berbanding 1. Kista ganglion sering dikaitkan dengan adanya iritasi sendi, tendon, cedera, ataupun perubahan mekanis. Pada umumnya, kista ganglion ditemukan di sisi dorsal sebanyak 70% dan di sisi volar sebanyak 20% pada pergelangan tangan. Pada populasi pediatrik, usia yang dilaporkan itu 3-14 tahun, namun tidak menjadi perhatian lebih karena banyaknya kasus asimptomatik yang tidak memerlukan pertolongan medis. Sampai saat ini diyakini bahwa kista ganglion pediatrik mempengaruhi ekstremitas atas secara seimbang, namun ada kemungkinan tangan yang dominan lebih berisiko karena tingginya kejadian cedera ketika digunakan. Mungkin sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putri Aidil Laksmitami dengan NIM 210-251-1145. Penegakan diagnosis dari ganglion kyst itu dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan fisik, dilakukan penilaian berupa inspeksi dan palpasi. Inspeksi meliputi pengamatan terhadap lokasi, ukuran, dan bentuk dari kista ganglion, kemudian palpasi untuk menilai tekstur permukaan, batas tepi, konsistensi, mobilitas, dan juga ada tidaknya nyeri tekan. Adapun tanda-tanda yang terlihat seperti adanya nyeri tekan, terpengaruhnya range of motion dan kekuatan cengkraman penderita akibat rasa nyeri, serta adanya parestesia akibat penekanan terhadap saraf. Untuk pemeriksaan penunjang, itu dapat dilakukan yang pertama, X-ray atau ronsen, di mana ini dilakukan untuk melihat lokasi dan keterlibatan tulang, di mana gambaran X-ray dapat diambil secara posterior-anterior, lateral, dan juga oblik, di mana tujuan dilakukannya X-ray adalah untuk menyingkirkan diagnosis banding seperti artritis atau tumor tulang. Baik, perkenalkan, saya Nimades Maningsi dengan 3 digit NIM terakhir 019 akan menjelaskan terkait dengan diagnosis menggunakan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang selanjutnya yaitu ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Ini biasanya tidak diindikasikan untuk kista ganglion kecuali terdapat kecurigaan adanya tumor padat. MRI ini sendiri akan menunjukkan massa berbatas tegas dengan intensitas cairan yang seragam pada pencitraan T2-weight tape. Pemeriksaan penunjang selanjutnya yaitu ada ultrasonografi atau USG, di mana dapat digunakan untuk membedakan kista dengan malformasi vaskuler. Selain itu juga dapat digunakan untuk menghindari tusukan yang disengaja arterial selama aspirasi jarum dari kista. Perkenalkan, saya Yudi Sirawan dengan 3 NIM belakang 088. Jadi saya akan menjelaskan mengenai gambaran klinis ganglion cyst. Oke, pasien dengan kista ganglion ini sering tidak menunjukkan adanya gejala. Tetapi pasien tersebut tetap mencari pengobatan karena secara penampilan itu tidak estetik. Gejala yang umum dijumpai pada pasien adalah nyeri, lalu ada nyeri tekan maupun kelemahan akibat gerakan pada pergelangan tangan. Kista ganglion sering melekat pada jaringan dalam dengan penampakan sebagai massa yang keras, berbatas tegas, dan mobilitas bebas dengan ukuran 1 hingga 3 cm. Kista ganglion pada pergelangan tangan volar lebih jarang berkomplikasi dengan carpal tunnel syndrome ataupun trigger finger sekunder akibat adanya tekanan syaraf, median, atau intrusi pada selubung tendon flexor. Pada beberapa kasus, pasien kista ganglion pada posterior cruciate ligament mengalami keluhan nyeri pada lutut saat melakukan fleksi aktif ataupun pasif, jongkok, dan menaiki tangga. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nilo Amitanusa Putri dengan 3 digit di belakang saya itu 250. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi. Yang dimana terapi pada kista ini yang merupakan yang ada terapi dahulu sama metode terapi yang baru yang dahulu itu kita bisa menggunakan pengobatan dengan seperti menggunakan jahe, yang dimana jahe itu juga digunakan sebagai obat alami untuk meredakan nyeri. Lalu
Metode baru untuk saat ini itu adalah bisa menguras cairan keluar dari kista dengan jarum suntik atau aspirasi, yang dimana aspirasi itu dalam beberapa kasus itu dengan cairan dalam kista ganglion itu dapat dikeluarkan melalui metode baru yaitu terapi aspirasi. Mungkin dari saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Andini yang memberita dengan 3 digit terakhir 020. Kita lanjut ke penutup, yaitu kesimpulan di mana kista ganglion terbentuk pada usia berapapun. Insiden paling sering itu wanita dengan usia 20-50 tahun. Kista ini sering ditemukan 70% pada aspek pergelangan tangan dorsal yang timbul dari ligamen scapulonate, yang sekitar 20% terletak di bagian volar pergelangan tangan, dan ini timbul dari sendi radiokarpal. Kista ganglion sering tidak menunjukkan adanya gejala, tetapi pasien akan mencari pengobatan karena ketidakestetikan penampilan. Nah, kista ini dapat berbahaya ketika benjolannya menekan saraf sekitar dan menimbulkan rasa nyeri pada saraf, juga dapat menyebabkan mati rasa, kaku, dan kelemahan pada otot. Pasien ini biasanya ditegakkan diagnosisnya melalui hasil pemeriksaan fisik dan penunjang. Metode yang terapi untuk mengatasi kista ini dapat berupa tradisional maupun aspirasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, perkenalkan kembali, saya Represtia dengan 3 digit NIM terakhir 190. Jadi adapun saran dari kami yaitu pengetahuan tentang kista ganglion seharusnya diketahui oleh semua kalangan. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman yang lebih baik terkait definisi, patofisiologi, epidemiologi, diagnosis, gambaran klinis, dan terapi dari kista ganglion. Makalah ini diharapkan menjadi salah satu sumber bagi pihak manapun yang sedang mempelajari tentang topik yang sama. Baik, sekian presentasi dari SGD kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf dan kami tutup dengan para mesati. Om Santi 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 Om.